yang berbahagia ini. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 14 Babesen dan yang saya hormati guru-guru dan rekan kerja SD Negeri 14 Babesen. Perkenalkan, nama saya Vita Simahbengi. Saya akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi desiminasi penerapan budaya positif. Baik Ibu-ibu, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bu, kebetulan Ibu Kepala Sekolah kita menjadi calon guru penggerak di Angkatan 9. Untuk itu, mari bersama-sama kita dengarkan desiminasi penerapan budaya positif oleh Ibu Ika. Oleh Ibu Ika, kami persilahkan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan beberapa kegiatan penerapan desiminasi budaya positif di SD Negeri 14 Babesen. Kepada Ibu, kami ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengikuti rangkaian kegiatan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang desiminasi penerapan budaya positif di SD Negeri 14 Babesen, khususnya kepada beberapa kelas. Tapi di sini kita pahami dulu, kita sebagai guru kita pahami dulu apa itu budaya positif. Budaya positif adalah budaya yang mendorong murid untuk berpikir, untuk bertindak dan menciptakan proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Di sini makna dari memerdekakan di sini adalah kita memberi kesempatan, kita memberi kebebasan anak untuk berekspresi, untuk mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Misalnya di dalam kelas Ibu ada beberapa pemetaan, ada siswa yang maunya belajar kelompok, ada siswa yang maunya belajar dengan senang menggambar. Jadi kita nggak boleh mengikuti maunya kita. Oh, hari ini kita harus belajar menulis. Itu nggak boleh. Artinya kita menggunakan satu kelompok. Tapi di mana di sini kita mengikuti bakat dan keinginan anak tersebut. Misalnya kelompok yang hobinya menulis, kita boleh terapkan pembelajaran dengan cara menulis. Tapi jika ada kelompok yang maunya sukanya menggambar, kita harus bisa mengimplementasikan menggambar itu dengan tulisan. Contoh, misalnya tujuan kita adalah menulis tentang buah-buahan, tapi sementara kelompok yang satunya lagi nggak suka dengan menulis, artinya kita harus buat dulu gambarnya dulu yang kita buat, baru nanti di bawahnya ini gambar apa. Dengan sendirinya tujuan pembelajaran yang kita terapkan itu sudah mengikuti kemauannya anak. Artinya kita tidak memaksakan kehendak kita, tetapi kita lebih mengikuti kebutuhan anak itu sendiri. Kemudian di sini Bu, kebutuhan anak itu ada mengikuti dua faktor. Yang pertama adalah faktor alam dan faktor zaman. Apa itu faktor alam dan faktor zaman? Di mana faktor alam itu adalah kebutuhan siswa itu belajar kita sesuaikan dengan keadaan lingkungan kita sesuaikan dengan keadaan sekolah kita sesuaikan dengan kemampuan yang ada di sekolah kita. Itu yang disebut dengan faktor alam. Sementara faktor zaman kita tetap mengikuti. Faktor zaman itu gimana? Oh, sekarang sudah pembelajarannya mengikuti pakai digital. Jadi dengan sendirinya kita tetap mengikuti, kita imbaskan faktor alamnya, kita juga kaitkan dengan faktor zamannya. Kemudian Ibu di sini sebelum kita lanjut ke materi-materi selanjutnya, kita pahami dulu apa sih latar belakang dari kegiatan budaya positif ini, apa latar belakang penerapan desiminasi ini. Di sini latar belakang dari kegiatan kita adalah sering dengan berkembangnya zaman teknologi, fenomena krisis karakter sangat memprihatinkan. Hal tersebut disebabkan perkembangan teknologi memudahkan mereka mengakses budaya luar, dan tanpa mereka kaji apakah sesuai dengan budaya kita atau tidak,
Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Kemudian di sini agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab, menjadikan anak menjadi peluang di sekolah tersebut, terutama guru sebagai pendidik dalam membangun budaya positif di sekolah. Kembali seperti yang awal saya jelaskan, Bu, di sini ada faktor alam dan faktor zaman. Di sini latar belakangnya kita udah dapat temuan ini, krisis karakter. Dengan adanya budaya positif, kita berharap penerapan faktor alamnya kita sesuaikan dengan adat istiadat keadaan di sekitar kita sesuaikan dengan keadaan yang ada di sekolah. Gimana kebiasaan kita, gimana adat kita. Tapi dengan adanya kemajuan zaman, dengan adanya kodrat zaman, siswa lebih mudah mengakses budaya dari luar. Sementara budaya dari luar itu tidak sepenuhnya berefek positif pada anak. Disinilah tugas kita sebagai guru, menerapkan nilai-nilai kebajikan yang nantinya akan merubah perilaku siswa tersebut untuk dapat berbuat lebih baik untuk ke depannya. Kemudian di sini, Bu, ada tujuan. Apa tujuan dari kegiatan kita di sini? Tujuan kita di sini adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah kita, baik itu bagi guru maupun itu bagi murid sendiri. Kemudian di sini nilai-nilai kebajikan ini kita tuangkan ke dalam keyakinan kelas. Ini tujuan yang kita harapkan. Kemudian tujuannya di sini lagi adalah menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Apa saja itu profil pelajar Pancasila? Artinya kita memberikan contoh dulu kepada siswanya. Di sini adalah profil pelajar Pancasila. Dalam pelajaran Pancasila ada 6 elemen. Pertama, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, dan bernalar kritis. Jadi kitanya dulu, Bu, sebagai contoh. Kalau kitanya nggak mendekatkan diri, kitanya nggak berakhlak mulia, gimana murid bisa berakhlak mulia? Kemudian di sini memahami konsep posisi kontrol sebagai pendidik. Artinya di sini kita sebagai pendidik memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah kita sebagai penghukum. Bagaimana tuh kita sebagai penghukum? Artinya kita bukan mau menghukum, oh kamu harus berdiri, kamu harus mengerjakan ini, bukan begitu. Artinya di sini kita memberi efek jerah kepada siswa tersebut untuk kedepannya tidak lagi berbuat yang salah. Tapi dalam arti demikian kita sebagai penghukum, kita nggak boleh semena-mena menghukum siswa dengan membebani, merusak mental dan fisiknya. Artinya kita nggak boleh lagi menghukum dia dengan setelah kita hukum dia menjadi adanya tekanan mentalnya jadi rusak. Kemudian di sini kita sebagai pembuat rasa bersalah. Contohnya, kenapa kamu nggak pakai topi? Oh iya Bu Cingga, itulah kamu. Kamu tahu nggak keyakinan kelas kita apa? Artinya kita secara nggak langsung meyakinkan dia bahwa dia itu sudah berbuat salah. Tapi kita nggak bilang, oh kamu salah. Nggak boleh begitu. Nggak boleh dipojokkan. Artinya kita bawa anak itu dengan sendirinya dia berpikir bahwa tindakan yang dia buat itu sudah membuat dia, oh iya ini saya salah. Kayak gitu, Bu. Kemudian di sini kita sebagai teman. Ini Bu, beberapa posisi kontrol yang ada ini wajib kita miliki sebagai guru. Sebagai teman ini gimana? Kenapa kita nggak coba kita menjadi teman dia sharing? Terkadang murid di rumah itu terimbas dari polemik orang tuanya. Dia broken home, orang tuanya pisah. Jadi kan itu jadi beban bagi anaknya. Kita sebagai guru boleh menjadi teman. Kita cari tahu dulu, kita koreksi dulu. Kenapa sih kok selalu belajarnya murung? Kenapa sih kok selalu datang terlambat, nggak semangat belajar? Kita cari tahu dulu latar belakangnya apa yang menyebabkan siswa tersebut menjadi bermasalah seperti ini. Di sini dia boleh sharing ke kita. Anggaplah kita sebagai teman. Iya, teman curhat nih, Bu. Artinya dia memberikan sharing dia tentang permasalahannya. Disinilah kesempatan kita untuk menjadi teman, memahami permasalahannya dan memberikan solusi. Jadi dia nggak menganggap kita itu guru terus muridnya merasa segan, nggak begitu peraturannya. Jadi kita ayolah sama-sama kita cari solusinya, kita sebagai teman. Kemudian kita sebagai pemantau. Ini pemahaman sebagai pemantau gimana ya?
ada siswa yang bermasalah, pihak pemantau ini kita lihat dulu dia dengan wali kelasnya kah, dengan temannya, kita pantau dulu sejauh mana permasalahan mereka. Jadi kita pantau dulu. Kemudian di sini kita sebagai manajer, di saat menjadi manajer, setelah kita ketahui masalahnya, jika solusinya nggak dapat di sini kita boleh menjadi manajer. Setelah nggak tembus solusinya, kita boleh libatkan orang tua, panggil wali kelasnya. Di sini yang kita cari adalah kunci dari permasalahannya. Jadi kedepannya anak akan bisa berubah. Iya. Kemudian di sini ada tolak ukur. Dalam kegiatan kita di sini tolak ukur. Tolak ukur ini artinya apa sih yang kita harapkan dari kegiatan kita ini? Di sini tolak ukur dari kegiatan kita adalah peserta didik mampu membuat kesepakatan dan keyakinan kelas sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini peserta didik mampu menjalankan kesepakatan yang telah dibuat dengan penuh tanggung jawab. Kemudian lagi peserta didik mampu menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Selanjutnya adalah peserta didik mampu menunjukkan perubahan perilaku sebagai pembelajaran atas masalah yang pernah dihadapinya. Selanjutnya di sini peserta didik dan guru mampu melaksanakan budaya positif yang meliputi keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Sebenarnya apa sih kesepakatan dan keyakinan kelas itu? Kesepakatan dan keyakinan kelas itu peraturan yang kita buat di dalam kelas. Peraturan yang kita sepakati antara kita guru dengan murid. Kalau namanya peraturan itu kan sudah menopang peraturan yang dibuat oleh guru dan wajib diikuti oleh peserta didik. Tapi di sini kalau yang namanya keyakinan kelas, kita buat kesepakatan antara kita dan guru. Apa sih? Nih, hari ini kita nih apa nih keyakinan kelas kita? Oh, keyakinan kelas kita di sini tulis nih masing-masing siswa apa yang mau mereka buat sesuai kehendaknya dulu. Keyakinan kelas itu adalah konsekuensi yang akan kita buat nanti jika ada teman kita yang melanggar peraturan. Contohnya murid yang A membuat disiplin, murid yang B membuat tidak boleh datang terlambat. Dari beberapa catatan yang mereka buat, kita kumpulkan. Kemudian kita sepakati yang mana nih yang cocok untuk kegiatan kita hari ini. Nah, itu namanya kesepakatan dan keyakinan kelas. Kesepakatannya itu kita cocokkan dulu. Cocok nggak nih? Kita buat. Setelah cocok, kita ambil beberapa, itu yang menjadi peraturan atau keyakinan kelas yang kita terapkan di kelas kita mengajar. Kemudian di sini setelah kita buat, mereka mampu menjalankannya. Kenapa? Saat ada siswa yang melanggar peraturan, kembali keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita? Kembali ke situ. Berarti konsekuensinya apa? Jadi kalau kira-kira ada siswa yang melanggar peraturan, itu nggak boleh langsung dijudge. Nggak boleh. Kembali kesepakatan kita itu apa sih? Nah, itu kan kita sudah menjalankan budaya positif. Artinya dia tidak lagi ke arah yang menekan, menuntut. Di sini tugas kita sebagai guru adalah menuntun, membimbing, mengarahkan, tidak lagi menuntut. Oh, kamu harus begini nih. Nah, itu yang nggak boleh lagi begitu. Artinya kita beri kebebasan, kita menuntut dia, kita arahkan. Ini maunya dia kemana sih? Nah, kita kan hanya membimbing sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Kemudian di sini mereka mampu menentukan apa sih permasalahannya dia, apa sih permasalahannya. Kembali seperti tadi, kalau permasalahannya seperti ini nih, solusinya tuh menurut kamu gimana? Kita kasih kebebasan dia untuk mencari solusi dulu. Kita percayakan dia untuk dapatin solusinya atas permasalahannya sendiri. Yang nanti akan kita arahkan, kita bantu. Kemudian di sini peserta didik dan guru mampu melaksanakan. Kalau tadinya kita menuntut siswanya mampu menjalankan, sekarang kita berdua, guru dan siswa itu mampu menjalankan budaya positif. Gimana? Setelah siswa di sini kita wajib ambil. Ini namanya segitiga restitusi, Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini adalah langkah-langkah kita dalam mengeksekusi, dalam kita menggali permasalahan apa
terjadi oleh siswa kita tersebut. Jadi di sini kita cari tahu dulu apa permasalahannya. Setelah kita pahami, coba tanya, apa sih sebenarnya keyakinan kelas yang sudah kita buat? Oh misalnya dia nggak kerjakan PR, kenapa sih setiap hari nggak kerjakan PR? Kenapa sih setiap hari nggak siap? Konsekuensinya kan udah ada. Kalau nggak siap kembali lagi, kita harus bertanggung jawab, kita harus disiplin. Serahkan itu kepada dia. Artinya kembali Bu, tadi kita kan ada membahas posisi kontrol. Kita sebagai pembuat rasa bersalah pada siswa tersebut. Jadi kamu tahu nggak nih sebenarnya kamu salah? Oh iya Bu, jadi apa yang kita harapkan? Siswa bisa merubah dirinya ke depan menjadi lebih baik dengan menyadari kesalahannya. Iya, melalui keyakinan kelas tadi. Kemudian di sini kita mau menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan itu yang gimana sih? Pembelajaran menyenangkan gimana? Artinya kita nggak cukup dengan satu metode. Kita nggak boleh pakai satu model pembelajaran. Oh ada siswa yang maunya belajar ke luar kelas, ayo. Di luar kita boleh ice breaking, boleh melakukan pelajaran apapun, tapi sesuai dengan materi kita. Ajak anak menggunakan media Bu. Oke, dengan menggunakan media, alat peraga. Jadi kan alat peraga dan media itu salah satu cara untuk menarik perhatian anak jadi prihatin. Contoh salah satu alat peraga sekarang di kelas rendah ya Bu ya, Ibu kelas 1 di kelas rendah itu sekarang gimana nih mensiasati anak yang nggak bisa belajar membaca. Ternyata sekarang ada teknik membaca nyaring. Nah, teknik membaca nyaring di sini artinya anak yang tidak bisa membaca, anak yang belum terlalu lancar membaca, dia bisa dengan menunjukkan gambar. Kita dengan menunjukkan gambar, siswa bisa mencerna sebenarnya apa sih maksud dari buku ini. Dia bisa mencerna. Jadi nggak semua teknik untuk membaca itu harus nih caranya dengan membaca, monoton dengan membaca. Ternyata tidak begitu. Boleh mencerna dengan gambar, boleh dengan suara. Artinya dia dituntut untuk berpikir kritis, untuk berpikir apa sih sebenarnya yang terjadi. Dan begitu. Ini kan kita sudah menerapkan budaya-budaya positif. Itu yang juga kita lakukan di dalam kelas. Kemudian apalagi budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah? Ini melalui kebiasaan-kebiasaan yang setiap harinya kita kerjakan. Contoh, upacara pada setiap hari Senin. Budaya positif apa yang bisa diambil dari sini? Disiplinnya, kerapiannya. Di sini kan dari disiplinnya, dari kerapiannya. Terus kalau Senin itu dia harus pakai perlengkapan upacara, dia harus mengikuti peraturan. Di sini kan udah tertanam nilai-nilai kebajikan, disiplinnya, dari kerapiannya. Terus kalau Senin itu dia harus pakai perlengkapan upacara, dia harus mengikuti peraturan. Di sini kan udah tertanam nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Terus kemudian apalagi nih budaya positif pembiasaan yang biasa kita lakukan di sekolah kita? Senam. Ya kan? Senam. Terus kemudian apalagi anak di hari Rabu kita mengadakan sholat duha. Iya Ibu, ada sholat duha. Kemudian kalau hari Jumat itu kita ada pembacaan Yasin. Ini kan melatih siswa. Sholat duha itu kan berarti mendekatkan dia kepada penciptanya, melatih dia untuk dengan beberapa nasihat dari guru, dia sudah bisa menerapkan berakhlak mulia. Apa aja ini anak mulia? Oh dia harus jujur, dia nggak boleh bohong. Ini kan sudah merupakan nilai-nilai kebajikan, ya Bu. Kemudian di sini ke setiap hari Kamis kita ada literasi pengetahuan umum. Apa nih yang kita kasih literasinya kalau pagi ke siswa? Coba sebutkan jenis-jenis daun. Dia kan dengan sendirinya berpikir kritis. Berpikir kritis ini udah masuk ke elemen profil belajar Pancasila. Jadi dari penerapan kebiasaan yang kita lakukan dari Senin sampai Sabtu di sekolah itu sudah merupakan penerapan budaya positif dan sudah juga termasuk di sini kita terapkan nilai-nilai kebajikan yang harus dilakukan oleh anak. Kemudian di sini keyakinan kelas, kembali Ibu, keyakinan kelas. Dalam pembelajaran yang menyenangkan, dalam peraturan yang dibuat, keyakinan
keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Oh datang, nggak boleh datang terlambat, kelasnya harus rapi, budayakan gotong royong. Jadi kegiatan-kegiatan itu wajib dilakukan di dalam kelas sesuai dengan sesuai dengan peraturan dan keyakinan kelas yang telah kita sepakati antara siswa dan Berarti nggak boleh hanya pihak guru aja yang buat peraturan, Bu? nggak boleh Ibu. Makanya sekarang kita namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu, kesepakatan itu kita buat di kelas kita. Jadi nggak mesti sama antara kelas kita dengan kelas guru yang lain. Jadi kita boleh mau setiap hari buat keyakinan kelas boleh, mau kadang untuk keyakinan kelas itu seminggu sekali boleh. Itu tinggal kita sepakat dengan siswa. Kemudian di sini Bu, segitiga restitusi. Ada langkah-langkah segitiga restitusi ini ternyata juga penerapan dari budaya positif. Kembali lagi, jika ada anak yang berkasus, jika ada anak yang bermasalah, sebenarnya segitiga restitusi ini apa sih? Segitiga restitusi ini adalah rupanya penerapan langkah-langkah dalam memperbaiki sikap siswa untuk kedepannya itu nggak lagi berbuat salah, untuk kedepannya itu lebih sadar dengan apa yang dilakukan. Kembali lagi di sini kita memberi hukuman ke siswa itu nggak dengan kekerasan fisik atau mentalnya, menekan mentalnya, tapi di sini kita memberi solusi dari pembelajaran, dari pengalaman dia itu berbuat salah. Dia solusinya itu dari dianya sendiri. Dia berjanji ke guru, oh iya Bu, saya berjanji nggak akan lagi berbuat salah, nggak berulangi lagi, sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat. Jadi saat dia mau berbuat salah, saat dia mau berbuat untuk kembali benar, itu ada teori kontrol. Kenapa? Teori kontrol itu kuncinya di siapa? Enggak. Teori kontrol itu terletak pada diri kita sendiri. Contoh Bu, ini saya kepalkan tangan saya. Ibu bisa buka nggak? Seberapa kuat pun Ibu buka, kalau saya tahan, Ibu nggak akan mampu membuka kepalan tangan saya. Kenapa? Tanpa pun saya suruh Ibu buka kepalan tangan saya, tapi dengan niat saya ini mau buka nih, terbuka kan? Nggak perlu dengan perjuangan untuk membuka tangan saya. Permasalahannya kayaknya sepele ya kan Bu? Cukup masa membuka tangan ini nggak bisa nih? Masa kawan kita nggak bisa buka tangan kita? Kembali kontrolnya di kita. Tanpa Ibu buka pun, kalau saya mau buka boleh, bisa. Tapi sekalipun Ibu paksa, kalau saya nggak mau, ini nggak akan terjadi. Jadi kembali, kontrol itu terletak pada diri kita sendiri. Jadi begitu juga dengan siswa yang bermasalah, kontrolnya di dia. Apakah dia akan kembali untuk berbuat salah? Apakah dia akan berubah untuk kedepannya? Itu posisi kontrolnya di dia. Tapi dengan arahan dan bimbingan kita, posisi kontrol yang ada di diri anak yang berbuat salah itu kedepannya akan bisa kita perbaiki dengan adanya kesepakatan bersama. Mungkin ada Bu yang mau bertanya di sini. Satu lagi, enggak semua penerapan budaya positif yang itu misalnya Ibu menganggap bahwa pemberian pujian menurut kita ini kan menurut kita ini bagus nih. Ada siswa yang berprestasi, kita kasih hadiah, kita kasih reward. Itu ternyata nggak bagus. Kita tujuannya memacu anak yang lain untuk biar bisa ngikut kawan, biar bisa aktif. Tapi ternyata itu nggak bagus. Kenapa? Dengan seringnya Ibu memberi pujian, dengan seringnya Ibu memberi reward kepada siswa tersebut, ada siswa yang merasa cemburu. Efeknya nanti akan timbul rasa dendam kepada kawan yang mendapat reward dan kepada guru. Ibu ini kenapa dia di atas nih? Yang dikasih hadiah, dikasih pujian. Ternyata pujian itu nggak berefek bagus. Kenapa? Karena murid yang selalu diberi pujian akan selalu tergantung. Nanti kalau aku begini akan selalu dikasih pujian nih, dikasih hadiah nih, dikasih reward nih. Sementara dia nggak lagi berusaha untuk mengeluarkan potensinya. Dia udah tergantung sama kita. Dia cuma mampu datang disiplin, tepat waktu, tapi dia nggak paham ilmu pengetahuannya lemah. Sementara siswa yang nggak Ibu beri penghargaan, terkadang datangnya terlambat, tapi ilmu pengetahuannya kuat, lebih pintar dia dengan yang datang disiplin. Artinya kan salah. Ibu kenapa pilih sampel yang satu lagi enggak? Berarti kan nggak semua pemberi
pujian itu bagus. Gitu juga dengan hukuman. Siswa yang bersalah terus-terusan dihukum dengan satu kesalahan, dia dalam salah pada kita hukum kan Bu, tapi Ibu kan nggak pantau ilmu pengetahuan ya. Jadi ternyata pujian itu juga terus-terusan dikasih nggak bagus, hukuman juga diberi terus-terusan itu juga nggak baik. Tapi gimana tuh Bu solusinya? Iya, makanya kembali kita lakukan pemetaan. Ini siswa yang ini nih lebih condong kemana cara belajarnya. Oh yang ini lebih kemana. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan anak, cara kita mengajar, cara kita menerapkan pembelajaran itu sesuaikan dengan kebutuhan siswa itu. Di mana di saat kita mengikuti siswa yang minat belajarnya seperti ini, otomatis dengan begitu kan nilainya akan keluar. Begitu juga kelompok yang satunya lagi. Dengan kita terapkan, kita ikutin bakat dia. Oh ini kayaknya anaknya lebih kemarin, ikutin coba. Tapi dengan tujuan materi yang sama, pasti dia juga mendapat nilai yang bagus. Tapi kalau ibu paksa, yang tadinya suka menggambar dipaksa untuk masuk ke angka kelompok yang baru itu, tidak akan mampu. Jadi kesannya terlihat dia nggak sanggup mengikuti pelajaran kita. Jadi disinilah Bu tugas kita sebagai guru menerapkan budaya positif itu. Kembali dari pertama tadi, pemetaannya dulu. Di mana sih dia posisi belajarnya itu suka di mana, arahnya ini kemana, kita ikutin dulu di situnya. Kemudian setelah kita melakukan pemetaan, kasih kebebasan untuk anak tuh. Guru jangan cuma, oh ini kita bilang ini harus begini, nggak begitu lagi. Ayo coba siapa yang bisa nih, kasih dia berekspresi, kasih dia mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan kemampuan dia. Kita hanya membimbing, menuntun, mengarahkan sesuai dengan pembelajaran yang berjalan. Jadi dia merasa merdeka, merasa nggak tertekan belajar sama kita. Jadi kembali Bu, posisi kontrol ini harus kita pahami. Nilai-nilai kebajikan sama anak itu tetap kita terapkan. Kenapa? Di sekolah kan biasa ada ya Bu penerapan 5S. Senyum, sapa, salam, santun. Apa ada lagi Bu? Ada 5 ya. Jadi itu kan sudah nilai-nilai. Iya, sapa. Itu kan sudah merupakan nilai-nilai kebajikan. Dia dituntut santun, dia dituntut datang pagi itu ada sapa pagi, ya kan Bu? Itu kan sudah merupakan nilai-nilai kebajikan. Kemudian terapkan pada anak, budayakan bahasa Indonesia. 3T. Apa tuh? 3T ya? 3T atau yang artinya gini, saat dia meminjam barang orang, gunakan kata pinjam ya, izin sama yang punya barang. Kemudian setelah dia meminjam barang orang, dia berarti harus apa? Ucapkan terima kasih. Iya. Kemudian saat dia perlu bantuan, dia mohon kepada kami dengan mengucapkan apa? Tolong. Jadi kata-kata ini sudah mencerminkan nilai kebajikan, sudah mencerminkan budaya positif. Jadi budaya positif ini Bu, inilah yang harus kita jalankan di sekolah kita. Artinya kita sebagai guru nggak lagi menekan, nggak lagi menuntut, tapi lebih kepada menuntun mereka untuk belajar sesuai bakat dan minat mereka masing-masing. Kemudian kita tidak memberi hukuman jika mereka mengalami permasalahan. Disinilah saatnya kita menjadi teman, menjadi pemantau, menjadi sahabat bagi dia untuk sharing di mana sih apa sebenarnya permasalahan dia. Jadi disinilah kita porsinya sebagai guru itu membimbing anak, mengarahkan anak tanpa memberi hukuman, tanpa menjustis dia bahwa dia itu salah. Jadi kembali Bu, untuk di kelas budayakan pojok baca, literasi itu sudah mencerminkan budaya positif. Jadi anak nggak mesti belajar di dalam kelas. Oke Bu, saya rasa untuk penerapan budaya positif yang saya sampaikan untuk kali ini cukup sekian. Artinya nanti implementasinya kita kembali kepada kelas masing-masing. Insya Allah kedepannya kita bisa terapkan sesuai dengan visi dan misi kita, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya akhiri. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ikat yang telah menyampaikan materi diseminasi penerapan
terdapat budaya positif. Demikianlah diskusi kita pada hari ini. Mari kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai moderator, saya memohon maaf atas kesalahan saat proses penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kamu tidak masuk pada saat pembelajaran matematika di kelas. Padahal Zahra sebelumnya masuk pada saat pembelajaran olahraga. Benar Bu, saya tidak masuk pada saat pembelajaran matematika. Tapi Bu, bukan saya saja yang membolos. Ada beberapa teman dari kelas lain juga ikut membolos. Oh gitu ya. Ibu tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang ikut-ikutan bolos. Semua orang pasti pernah berbuat kesalahan dan semua orang pasti bisa untuk memperbaikinya. Ya Bu, maaf. Kalau boleh Ibu tahu kenapa Zahra membolos? Saya membolos karena ikut sama teman kelas lain. Bu, Nggak boleh ikut kompak dalam keburukan ya. Yang boleh itu kamu kompak dalam berbuat kebaikan. ya Bu, maaf Bu. Meskipun Zahra belum menyelesaikan tugas, bukan berarti Zahra bisa membolos. Zahra masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Bu, keyakinan kelas kita disiplin dan bertanggung jawab. Disiplin dan bertanggung jawab. Orang seperti apa yang disiplin dan bertanggung jawab itu? Orang yang disiplin taat pada peraturan kelas dan peraturan sekolah Bu, dan bertanggung jawab berarti melakukan tugas dengan baik Bu. Sudah ingat berarti. Sekarang apa yang bisa Zahra lakukan? Saya akan melaksanakan keyakinan kelas Bu. Oke lah kalau begitu. Nah, apa yang bisa Zahra lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya minta maaf sama Ibu dan juga saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi Bu. Saya juga akan mengajak teman-teman yang lain untuk melakukan keyakinan kelas yaitu disiplin dan bertanggung jawab. Baiklah kalau begitu. Ibu maafkan. Ibu menghargai usaha Zahra untuk memperbaiki diri. Mulai hari ini Ibu akan melihat perkembangannya. Baik Bu, terima kasih. Sekali lagi.